Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24, yang berkata demikian. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada kuasa yang luar biasa dalam doa yang kita naikkan di dalam nama Yesus. Ketika Yesus memberikan janji ini kepada murid-muridnya, Dia sedang menunjukkan kepada mereka sebuah perubahan besar yang akan terjadi setelah kebangkitan dan kenaikannya. Doa di dalam nama Yesus bukanlah sekedar penutup formal, melainkan merupakan bentuk otoritas dan jaminan bahwa apa yang kita minta akan diperhatikan oleh Bapa di sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, murid-muridnya tidak perlu berdoa dengan menggunakan namanya, karena Dia selalu ada bersama mereka dan memenuhi kebutuhan mereka. Namun setelah kebangkitan, suatu zaman baru dimulai, dan kuasa dalam nama Yesus menjadi sangat penting. Mengapa doa dalam nama Yesus sangat berkuasa? Janji yang Yesus berikan ini merupakan salah satu pernyataan yang paling menggemparkan. Yesus sedang mengajarkan kepada kita tentang akses tak terbatas yang kita miliki kepada Bapa melalui namanya. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita tidak hanya membawa permohonan kita sendiri, tetapi juga membawa otoritas dan kuasa yang terkandung dalam namanya. Nama Yesus mengatasi segala nama, dan di dalam nama ini terdapat jaminan bahwa permintaan kita akan diterima oleh Bapa. Dalam ayat pembacaan kita, dalam Injil Yohanes pasal 16, ayat 23, mengatakan, dan pada hari itu. Makna pada hari itu dalam ayat ini, yang pertama, perjanjian baru yang berbeda dari sebelumnya. Yesus mengungkapkan bahwa suatu hari yang baru akan tiba setelah Dia menyelesaikan karya penebusannya di Kalvari. Ini adalah hari di mana umatnya dapat datang langsung kepada Bapa
melalui doa dalam namanya. Sebelumnya, doa-doa dipanjatkan kepada Allah dengan berbagai ritual dan perantara tertentu. Tetapi kini, melalui Yesus, kita dapat berbicara langsung kepada Bapa dan menerima jawaban doa. Yang kedua, kuasa nama Yesus mengatasi segala tantangan. Saat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, Dia tidak hanya menunjukkan kemenangannya atas maut, tetapi juga memberikan kuasa kepada kita untuk menggunakan namanya. Dalam setiap doa yang kita panjatkan, nama Yesus menjadi perantara yang membawa permohonan kita kepada Bapa. Dengan demikian, kita dapat dengan yakin meminta apapun yang kita butuhkan dengan keyakinan bahwa Bapa akan mendengar dan menjawab. Yang ketiga, pengalaman doa yang memenuhi sukacita. Yesus berkata, "Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Doa yang dijawab bukan hanya sekedar solusi atas masalah kita, tetapi juga bukti nyata bahwa Bapa di surga peduli dan ingin memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Doa yang dipanjatkan dalam nama Yesus memberikan pengalaman pribadi yang menguatkan iman dan membawa sukacita yang sejati. Aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, doa dalam nama Yesus seharusnya menjadi bagian integral dari kehidupan orang percaya. Kita diajak untuk tidak ragu menggunakan nama Yesus dalam segala kebutuhan kita, baik dalam situasi kecil maupun besar. Ketika kita menghadapi tantangan yang tampaknya mustahil, kita bisa datang kepada Bapa dan berdoa dengan keyakinan penuh. Tuhan ingin agar kita mengalami kuasa-Nya secara nyata melalui doa-doa kita yang dipanjatkan dalam nama Yesus. Namun kita juga perlu mengingat bahwa doa dalam nama Yesus tidak selalu menghasilkan jawaban yang kita inginkan secara langsung. Kadang Tuhan memberikan jawaban yang berbeda dari yang kita harapkan, tetapi selalu sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Menggunakan nama Yesus berarti kita juga harus berserah penuh pada rencana dan waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, berdoa dalam nama Yesus bukan sekedar formalitas, melainkan sebuah jaminan otoritas dan kuasa yang diberikan kepada orang percaya. Yesus telah memberikan kita akses langsung kepada Bapa, sehingga kita bisa memohon segala sesuatu dengan keyakinan bahwa doa-doa kita akan dijawab. Jangan ragu untuk menggunakan kuasa yang terkandung dalam nama Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita, dan biarkan pengalaman doa yang terjawab membawa sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur atas janji yang Engkau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus.
Terima kasih karena melalui namanya, kami dapat datang langsung ke hadapan-Mu dan memohon segala kebutuhan kami. Kami berdoa agar kami semakin berani menggunakan kuasa yang terkandung dalam nama Yesus dalam setiap doa-doa kami. Kiranya Engkau menolong kami untuk hidup dengan iman yang teguh dan selalu berserah penuh pada kehendak-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan hari ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.